Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sanju Suli Amran, NIM 200303501039, kelas IPR B. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk-bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya. Gaya berat atau gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Gaya tahan atau sunnah abu tampil ini kalau 2%. Sunnah diulangi lagi cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Sanju Suli Amran, NIM 200303501039, kelas IPR B. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, untuk perubahan bentuk-bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya. 1. Gaya berat. Gravitasi merupakan gaya luar yang harus dibentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. 2. Gaya tahan atau biasa juga disebut gaya eksternal. 3. Gaya gesekan atau friction, apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap yang lain atau sebaliknya. 4. Gaya kontraksi atau otot kekuatan merupakan tegangan atau pengarahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Aspek-aspek pada gaya. Besarnya gaya dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, makin kecil tarikan gravitasi dan makin kurang beratnya. Titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenal kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Tetapi secara teknis, titik ini merupakan titik potong antara garis gaya dan sumbu mekanik dari tulang atau segmen yang bekerja sebagai pengungkit anatomi. Arahan gaya. Arahan suatu gaya ialah sepanjang garis geraknya. Contoh, gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Jadi gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek digambarkan sebagai vektor yang arahnya ke bawah mulai dari titik berat objek. Analisis gaya. Sudut tarikan bila 90 derajat, gaya yang seluruh rotasi. Bila sudut tarikan 45 derajat, komponen-komponen rotasi dan stabilisasi sama. Karena sudut tarikan otot biasanya tetap kurang dari 45 derajat. Lebih banyak gaya otot pada waktu bekerja menstabilkan sendi daripada menggerakkan pengungkit atau segmen. Sistem kontrol anatomik. Kontrol anatomik bekerja dengan tujuan kontrol mekanik, yaitu mengubah arah gaya dengan cara mengubah sudut tarikan gaya. Misalnya, sudut tarikan otot gimilis bertambah besar dengan adanya tonjolan condyles medialis di atas dan bawah sendi lutut yang dilewati pleh tendon sebelum melekat pada tibia. Analisis gaya eksternal. Uraian gaya luar ke dalam. Gaya-gaya komponen yang bekerja pada sudut siku-siku dilakukan dengan cara yang sama seperti yang telah diterangkan pada gaya otot, dan akan digunakan bila itu digunakan pada sudut miring. Contohnya, jika orang mendorong meja